Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini renungan berjudul Teladan Kemurahan Hati. Kita akan membahas tentang Hizkia ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan membaca artikelnya terlebih dahulu. Seorang hamba Tuhan mengunjungi sebuah daerah yang tertimpa bencana alam. Hatinya prihatin melihat kesengsaraan para korban. Tuhan tolong gerakan hati banyak orang untuk menyumbang. Ia berdoa. Sekarang aku mau menggerakkan hatimu terlebih dahulu. Ambillah setengah dari uang tabunganmu dan berikanlah pada orang-orang itu. Jawab Tuhan kepadanya. Firman Tuhan ialah pedoman bagi kehidupan. Di dalamnya tertuang prinsip-prinsip kebenaran. Salah satunya adalah kemurahan hati dan kesetiaan untuk memberi. Lukas 6 ayat 36. Bukan sekedar menjadi pendengar tetapi pelaku firman. Demi supaya para imam dan para orang Lewi dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Raja Hizkia memerintahkan rakyat untuk memberikan sumbangan. Tidak hanya memerintah, raja juga memberikan teladan. Tercatat raja memberikan sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran. Kemurahan hati raja menggerakkan hati rakyat. Bertimbun banyak sekali bahan makanan sehingga para hambanya bisa makan sampai kenyang. Saat malahan mereka semua berkelimpahan. Tuhan memanggil kita sebagai teladan kemurahan hati. Jika ingin melihat orang lain terlepas dari sifat kikir, dari diri kita sendiri terlebih dahulu harus melepaskan diri dari sifat itu. Jangan menunggu orang lain bergerak. Diri kitalah yang pertama kali harus bergerak. Alih-alih menggenggam harta, bermurah hatilah kepada sesama yang saat ini kekurangan atau menderita. Yakinlah, kemurahan hati yang kita lakukan nantinya menggerakkan hati banyak orang sehingga mereka dapat turut menjadi orang-orang yang bermurah hati. Tunjukkanlah kemurahan hati sebelum mengharapkan orang lain bermurah hati. Nah, hari ini kita akan membahas daripada kitab Perjanjian Lama gitu ya. Perjanjian Lama ada di 2 Tawari pasal yang 31 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca terlebih dahulu gitu ya. Judul berikutnya adalah Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan para Lewi. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang Lewi, rombongan demi rombongan. Masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, untuk melayani di pintu-pintu gerbang dan perkemahan Tuhan. Raja memberikan sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi, pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat, dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Dia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan para Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga dan selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya.
Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan kudus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Asasya, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Yismakia, Mahat, dan Benaya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei saudaranya itu. Sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yimna seorang Lewi penunggu pintu gerbang di sebelah timur mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah serta membagi-bagikan persembahan khusus untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan kepada orang-orang dewasa dan anak-anak. Kecuali pada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut kelompok mereka, sedangkan orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dalam seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki, dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya. Untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda yang melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa Hizkia ngatur sumbangan para imam dan para Lewi. Nah, dari sini kita lihat ya, latar belakang daripada cerita ini itu adalah Hizkia itu memulihkan daripada kondisi kerajaan Yehuda, gitu ya. Kenapa? Karena dulunya itu sering penyembahan berhala. Sehingga kalau tadi kan kita tidak baca ayat 1. Ayat 1 ini dikatakan ya, meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin. Juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semua. Jadi memang ini ada reformasi spiritual besar-besaran yang dilakukan oleh Hizkia, gitu ya. Apakah semua orang itu akan ikut terhadap reformasi besar-besaran ini? Sudah dapat diduga jawabannya tentu saja tidak. Karena buktinya apa? Kita mundur sebentar di 2 Tawari 30. Jadi ceritanya di 2 Tawari 30 ini sudah Hizkia memang berkomitmen untuk merayakan Paskah bagi Yahweh, Allah orang Israel di Yerusalem, Israel Selatan berarti ya. Berarti kita sedang bicara di Israel Selatan. Ya, kemudian dia kirim pesuruh-pesuruh cepat ini ke seluruh Israel dan Yehuda. Karena apa? Karena begini ya. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah, maka ia akan kembali pada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan-tangan Raja Asyur. Jadi saya perang sama Asyur, terluput, Tuhan selamatkan. Nah, kepada yang seperti ini, orang-orang yang tersisa ini, Hizkia itu pengen ngajak mereka kembali untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. You know? Terus apa yang terjadi? Ini kan ngirim pesuruh-pesuruh cepat ya, ke seluruh ya. Ya dulu kan ada WA, ada email ya, nah ini tidak bisa pemberitahuan melalui seperti itu. Yang terjadi adalah ini ya, menarik ini ya. Ayat 10. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon. Nah, ini supaya tahu ya, mereka membagi Kanaan itu berdasarkan nama daripada suku-suku Israel, anaknya daripada Yakub. Ya, kan ada Ruben, Manasye, Efraim,
Mereka ditertawakan dan diolok-olok. Tapi beberapa orang dari Asher, Manase, Sebulon ada yang merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Jadi diajak ke Yerusalem, di pusat peribadatan secara spiritual, ya kan? Tapi mereka tidak mau ada yang ngolok-ngolok. Kurang lebih seperti itu ya kondisinya ya. Nah, terus kita akan membahas masalah ini kan dibedakan ya antara para imam dan orang Lewi, gitu ya. Ini selalu bedakan ya para imam orang Lewi. Masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai Lewi. Nah ini bingung ya. Biasanya imam lah ya Lewi sih. Nah gini ya, imam itu memang dari keturunan Lewi, ya toh. Tapi lebih spesifik harus dari keturunan Harun. Ya. Jadi imam itu harus dari keturunan Harun. Kok bisa tahu imam harus keturunan Harun? Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran, kita lihat di dalam Perjanjian Lama ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Mengenai pakaian imam, ya. Nah, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Ini firman Tuhan ya. Yakni Harun. Jadi yang megang jabatan imam itu adalah Harun dan keturunannya. Harun masih orang Lewi, ya toh. Tapi secara khusus untuk imam itu harus dari Harun. Kemudian kita bertanya-tanya ya, ini memang jabatannya kok barusan diatur Keluaran 28 ya. Kalau kita teliti membaca Alkitab, di Keluaran 19 itu sudah ada loh imamnya. Kita lihat ya. Keluaran 19. Ayat yang ke-22-24. Nah, di sini tidak ada. Juga para imam datang mendekat kepada Tuhan, haruslah mengkuduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Loh, berarti imamnya ada ya. Terus ayat 24 disebut lagi ya. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Nah, tadi katanya jabatan imam mulai di Keluaran pasal 28 ayat 1. Ini pasal 19 berarti kan sebelumnya. Kok sudah ada imamnya? Nah penjelasannya gini ya. Imam yang dimaksud di sini itu adalah anak-anak sulung. Kemudian sejak nanti Keluaran 28 itu akan digantikan oleh keturunan-keturunan daripada Harun. Ya, penjelasannya dapat dilihat di Perjanjian Lama juga di Bilangan pasal yang ketiga ayat yang 11 dan 13. Nah, ini ya. Tuhan berfirman pada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang-orang Israel, ganti semua anak sulung. Jadi dia menempatkan orang Lewi di antara orang Israel, mengganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi jadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya anak sulung, waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagimu semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun hewan, semuanya ini kepunyaanku, akulah Tuhan. Jadi sejak ini, anak-anak sulung itu kan memang dikuduskan, yaitu yang jadi imam. Sebelum daripada zamannya yang Keluaran 28 ayat 1 itu. Tapi setelah Keluaran 28 ayat 1, itu yang jadi imam hanya Harun dan keturunan-keturunannya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari juga orang Lewi. Orang Lewi ini karakteristiknya seperti apa ya? Kita lihat di Perjanjian Lama, di dalam Yosua, pasal yang ke-13, ayat yang ke-14. Nah, kita lihat, hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Yahweh, YHWH, Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Jadi orang Lewi ini tidak punya tanah, tidak punya milik pusaka. Kalau 11 suku yang lain itu punya, ya itu punya, ya.
Contoh ya, kalau kita baca di bawahnya, kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Aror, apa ini, Hesibon, segala kotanya, dan lain Peor, semuanya ya, ada ya. Jadi ini, suku Gad juga ada, ya toh, lembah Bet Haram, Bet Nimra, Manasya juga ada. Nah, kembali lagi ke sini, dari sini kita lihat yang ayat 13, pasal yang ke tadi. Kemudian hal ini diulangi lagi pada ayat yang ke-33. Ya ini suku Lewi tidak diberikan, kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka. Terus disebut lagi, diulangi sama persis kayak ayat 14 tuh. Yahweh Elohim, Allah Tuhan, Allah Israel. Dialah yang jadi milik pusaka mereka. Seperti yang dijanjikan kepadanya. Nah ya, persis ya. Jadi jelas ini Lewi itu tidak punya tanah. Nah, orang-orang terus tanya ya, kalau tidak punya tanah, kan tidak bisa kerja, tidak bisa bercocok tanam. Betul, karena kerjaan mereka itu nanti kita bahas detailnya, tugasnya apa sih imam ambil Lewi itu. Nanti kita lihat ya. Nah, karena mereka itu tidak mendapatkan penghasilan dari hasil bumi berupa tanah-tanah itu. Tidak punya tanah kok, terus piye? Ya kan? Nah, di dalam bilangan 18, di dalam bilangan yang 18, itu sudah diatur ya. Tuhan sudah ngatur semuanya ya, indah pada waktunya. Ya. Kita lihat pasal yang ke-21 ya. Mengenai Bani Lewi. Nah, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi fokusnya orang-orang Lewi ini kan kerjanya di kemah pertemuan. Karena kerjanya di kemah pertemuan, maka mereka tidak bisa bercocok tanam lah, beternak lah, berkebun lah. Tidak bisa seperti itu. Nah karena tidak bisa seperti itu, mereka kan juga butuh hidup, namanya manusia kok. Kan Lewi juga manusia, kan gitu. Nah ini butuh kehidupan, uang lah. Ini didapat dari persembahan persepuluhan. Ya. Terus kenapa kok orang Lewi ya? Karena gini ya, kalau orang Israel selain Lewi yang bekerja itu mati ya. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat ke kemah pertemuan jika mereka mendatangkan dosa pada dirinya lalu mati. Ya, jadi mati. Kalau bukan Lewi mati. Nah, ini ayat 23. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan-persembahan yang dipersembahkan orang Israel pada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan, jelas ini ya, kepada siapa? Orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan dapat milik pusaka di tengah orang-orang Israel. Jadi jelas itu cara-cara Tuhan untuk memelihara kaum Lewi supaya bisa tetap hidup di saat itu dan tetap bisa melayani Tuhan. Gitu ya. Nah, terus orang-orang Lewi ini tadi kan caranya, tadi kan membahas cara Tuhan memelihara yaitu lewat persepuluhan. Terus kalau tidak punya tanah mereka tinggal di mana? Nah, ya kan? Ini menarik ya untuk dibicarakan ya. Orang ini tinggal di mana gitu ya. Nah, ini dijelaskan di bilangan 35. Kita lihat ya. Bilangan 35. Bilangan 35 ayat. Nah, ini kita lihat. Mengenai ayat 8. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel. Dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kau ambil banyak. Dan dari suku yang sedikit jumlahnya harus kamu ambil sedikit. Setiap suku, nah nih, harus memberikan dari kota-kotanya itu. Dari setiap suku ini kan sudah dikasih tanah. Setiap tanah atau wilayah itu kan pasti ada kota. Nah kotanya ini diberikan kepada orang-orang Lewi sebagai sekadar milik pusaka itu baginya. Jadi artinya
orang Lewi ini tersebar di seluruh daripada wilayah orang-orang Israel, suku-suku Israel lebih tepatnya. Jadi dari sini kita menangkap ya, Tuhan ingin dengan sistem seperti ini. Setiap wilayah dimanapun engkau berada tidak masalah. Tetapi yang bermasalah adalah dimanapun engkau berada itu harus ada kaum Lewi itu sebagai perwakilan spiritual. Jadi artinya kalau kita tarik untuk kesimpulan sehari-hari, dimanapun Tuhan kita tempatkan, Tuhan tempatkan kita, maka yang terjadi adalah kita harus mengutamakan Dia. Ada kerohanian atau spiritual yang tetap harus kita bangun. Buktinya nih orang Lewinya didistribusikan, ya toh, didistribusikan di seluruh wilayah 11 suku Israel. Buktinya kota-kota harus memberikannya pada orang Lewi. Kan gitu ya. Sekarang seperti itu. Nah, kita sekarang bahas imam lagi ya. Karena imam bilangan 3 ayat 10. Kita belum bahas tadi ya. Kenapa kok harus ini ya? Karena kalau bukan, ini ayat 10 dikatakan ya. Kalau bukan Harun dan anak-anaknya, ya toh, tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Ini seperti ngulangi yang Keluaran 28 ayat 1 ya. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jadi memang tidak boleh sembarangan untuk menjadi jabatan imam. Kondisinya seperti itu. Ya. Terus golongan Lewi ini sebenarnya kerjanya apa sih? Orang Lewi ini. Tugaskanlah mereka untuk apa? Ngawasi kemah suci, tempat hukum Allah, perlengkapan dan perabotan, harus ngangkut kemah suci, terus harus ngurus, terus harus berkemah di sekelilingnya. Jadi kalau kemah berangkat, ini kan Israel ini kan nomaden ya dulu ya. Jadi pindah-pindah tempat terus. Jadi kemah sucinya tuh harus bongkar pasang. Nah kalau bentuknya dulu tuh kemah ya bisa memungkinkan memang bongkar pasang. Yang bongkar pasang juga orang Lewi. Tidak boleh yang lain. Kalau ini ya orang awam mendekat, mati. Jadi benar-benar kemah suci ini dijaga sekali kekudusannya itu seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita pelajari lebih detail. Di bilangan pasal yang ketiga, kita kembali lagi tadi. Jadi orang Lewi ini dibagi 3 golongan. Ya. Bani Kehat, Gerson, dan Merari. Kehat ini kita terlihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, kaum Kehat. Kaum Kehat, pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ya Elisafan bin Uziel. Kehat ini adalah suku-suku dari Lewi. Ini kan ada macam-macam. Kehat, Merari, sama Gerson. Nah inilah, ini anak-anak Lewi dengan nama mereka. Gerson, Kehat, Merari. Jadi inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka. Gerson, Kehat, Merari. Nah di sini kita bahas yang Kehat dulu. Kehat itu tujuannya adalah untuk memelihara daripada orang-orang perangkat-perangkat gitu ya. Coba kita lihat yang tadi ya. Ini pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Esuel. Yang harus dipelihara mereka, kaum Kehat itu, tabut meja, kandil, semuanya termasuk perkakas-perkakas daripada kemah suci. Jadi bagian interior kemah suci ini orang Kehat. Ya. Nah orang Kehat ini disupervisi oleh orang Lewi yang namanya Eliezer. Eliezer ini siapa? Anaknya Harun. Tadi kan ngomong ya, yang boleh imam hanya jadi keturunan Harun. Tugasnya ngawasi mereka memelihara barang-barang kudus. Jadi seperti itu. Nah, yang menarik itu ada Gerson. Ya, Gerson tugasnya apa kalau Gerson itu ya? Nah kita cari ya, Gerson. Gerson bertugas seperti apa? Gerson itu. Kita lihat ya. Nah, pemimpin puak Gerson ialah Elsaf bin Lael. Yang harus dipelihara oleh kaum Gerson ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya.
tirai pintu kemah pertemuan. Jadi bagian eksterior. Kalau tadi interior ya. Ini ya yang harus dipelihara, layar pelataran, tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan tali-talinya, termasuk segala yang berhubungan dengan semuanya itu. Jadi artinya Gerson ini memelihara bagian yang eksterior yang dalam pengertian yang eksternal-eksternalnya ya, layar dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir siapa tadi? Merari ya. Merari. Merari ini tugasnya apa ya Merari ya? Merari tugasnya ini ya. Pemimpin Pak Merari dan kaum-kaumnya ya Seruel bin Abihail. Mereka ditugaskan apa? Pelihara. Nah ini berarti ngomongnya kerangka. Papan kemah suci, kayu lintang, tiang-tiang, alasnya. Ya loh. Jadi semuanya ini alas patok dan talinya. Berarti ini kerangka. Rangka daripada kemah suci ini tugasnya Merari. Jadi kita lihat Bani Kehat tugasnya adalah untuk Bani Kehat tugasnya untuk apa tadi? Masih ingat? Bani Kehat untuk bagian interior perabot-perabot di dalam. Kalau yang Bani Gerson itu bagian yang eksterior, yaitu yang kemah, tirai, layar, ya. Kemudian yang ketiga Merari itu adalah bagian daripada alas patok yaitu kerangkanya. Begitu ya, kurang lebih ya. Pembagian tugasnya seperti itu. Nah itu yang sejauh yang kita bicarakan melalui tugas daripada imam dan Lewi. Itu ya perbedaannya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita kembali lagi ke 2 Tawari pasal yang 31. Nah ini luar biasa sekali gini ya. Kalau ada pertobatan yang besar-besaran, raja itu juga tidak tanggung-tanggung memberikan sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran. Jadi korban bakaran pada waktu pagi, petang, pada hari-hari sabat, bulan-bulan baru, hari-hari raya. Berarti ada 5 okasional ya. Jadi pagi 1, 2 petang, 3 sabat, 4 bulan baru, 5 hari-hari raya. Wush, ini benar-benar raja ini benar-benar pengen mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Saudara kalau pengen tahu ya, berapa yang raja sumbangkan untuk kebutuhan spiritual ini, maka kita lihat 2 Tawari pasal yang ke-30. Ayat yang ke-24. Sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan pada jemaatnya 1.000 ekor lembu jantan, 7.000 kambing domba. Para pemimpin juga 1.000 ekor lembu jantan, 10.000 kambing domba. Wah, saudara pengen tahu nilainya kayak apa nih? Saudara saya itu dalam buat hitungan singkat gitu ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Hizkia tadi berapa? Lembunya 1.000, kambing domba 7.000. Pemimpinnya 1.000, kambing domba 10.000. Harga satuannya kurang lebih ya 20 juta rupiah lah ya, lembu sekarang ya. Kambing domba ya 3,5 juta lah. Kurang lebih kan seperti itu. Nah ini kalau dikali, ini 20 M. Kambing domba 24 M. Total Hizkia sendiri mempersembahkan 44,5 M. Sedangkan para pemimpin mempersembahkan 55 M. Bedanya ada di kambing dombanya ya. Mereka jumlahnya 10.000 kalau Hizkia cuma 7.000. Lah ini kalau dijumlah itu 99,5 M. Artinya hampir 100 M. Ini luar biasa sekali. Jadi benar-benar kita kembali ke Alkitab kita. Jadi benar-benar ketika Hizkia memberikan apa ya untuk Tuhan itu nggak main-main, benar-benar nggak main-main ya. Itu nggak heran kalau kita lihat ya, saudara 100 M ya tadi ya, wah luar biasa ngeri nih persembahan 100 M. Nah terus gini ya, ayat 4. Dia memerintahkan raja-raja penduduk Yerusalem memberikan sumbangan kepada orang-orang Lewi ya. Nah seperti yang dijelaskan saya tadi. Jadi membalikkan seperti yang Tuhan mau. Itulah yang diperbuat oleh Hizkia. Ya. Ini orang Israel, Yehuda juga membawa persembahan mereka lembu, sapi, kambing, domba. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dan
Nah ini ya, semuanya itu mereka bertimbun-timbun. Lihat ya, mereka membuat timbunan itu pada bulan ketiga, selesai nata dan lain sebagainya, itu barusan ke-7. 4 bulan nih. Ini banyak sekali nih ya. Jadi ada suatu semangat yang luar biasa untuk kembali kepada Tuhan. Itu gambarannya seperti itu. Ya. Terus ketika Hizkia tanya kondisinya, wah ini kayak ya, Hizkia blusuan ya, blusuan ke para imam dan orang Lewi. Terus tanya, persembahan khusus dibawa ke rumah Tuhan makan sekenyang-kenyangnya. Ini jawabannya Asaria ya. Namun sisanya masih banyak. Jadi keturunan-keturunan daripada imam ini tidak kekurangan lagi. Jadi makan makanan tuh oke, kenyang, mereka bisa bekerja untuk Tuhan dengan baik. Dan kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya. Saya tidak tahu apakah bilik-bilik ini pengertiannya adalah gudang-gudang atau tempat kamar peristirahatan. Jikalau mungkin Hizkia mau ke sana juga beserta dengan tentaranya atau nginep, ya nggak tahu. Tapi kemungkinan ini yang gudang-gudang untuk nyimpen yang tadi itu ya. Karena 4 bulan barusan selesai seperti itu ya. Nah, ini adalah cuma struktur daripada organisasi karena ada yang ngawasi, ada supervisor gudangnya lah, anggapannya gitu. Ada konanya, ada simei, kemudian juga ada kalau ini manajernya, ini SPV-nya gitu ya. Jadi banyak sekali nih. Ceritanya seperti itu. Dan oke, nah ini ya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan Hizkia terhadap rumah Tuhan, dan untuk melaksanakan hukum Taurat dan perintah Tuhan, Hizkia itu selalu cari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, seringkali orang itu pingin segala usahanya berhasil. Tetapi seringkali orang itu tidak mau melibatkan Tuhan di dalam setiap usahanya. Saya ulangi sekali lagi ya. Banyak orang pingin usahanya berhasil. Tetapi tidak banyak orang pingin melibatkan Tuhan di dalam usahanya. Itu yang terjadi. Jadi Hizkia ini adalah tokoh yang patut kita contoh. Dia sebagai seorang pemimpin itu adalah bisa menggerakkan daripada rakyatnya untuk memelihara hidup daripada kaum-kaum Lewi dan para imam. Sehingga kaum Lewi dan para imam dapat dikembalikan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seperti yang Tuhan mau di Keluaran dan Bilangan. Oke, itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.